Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya, Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump telah menciptakan berbagai dinamika baru dalam perdagangan global. Dengan dampak yang terasa di berbagai negara, termasuk Indonesia dan beberapa negara lain seperti Jepang, Filipina, dan Thailand, dan negara-negara lain juga di Eropa. Beruntung untuk Indonesia, tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat dari semula 32%, kini turun menjadi 19% atas hasil negosiasi kedua belah pihak. Namun, negosiasi ini bisa saja terus berlanjut dan dampaknya akan terus terasa dalam beberapa bulan ke depan. Ini justru akan juga tidak mudah tentunya karena ada beberapa tantangan baru ke depan dalam perdagangan global. Sobat Investor, baru-baru ini selain Indonesia yang berhasil menegosiasi dengan berhasil menurunkan tarif dari 32 menjadi 19%, Filipina juga memperoleh penurunan tarif 15%. Demikian juga dengan Jepang yang berhasil juga melakukan negosiasi yang tarifnya juga sama-sama turun. Kesepakatan ini tentu merupakan kabar baik buat perdagangan global. Namun ini belum selesai. Masih ada berbagai ancaman yang bisa menjadi gangguan terhadap sistem perdagangan Indonesia keluar, terutama dengan masuknya produk-produk Cina yang mana mereka masih dikenakan tarif tinggi oleh Amerika Serikat, sehingga produk-produk Cina kemungkinan akan masuk ke Indonesia dan merupakan pasar yang besar. Tentu saja ini menarik menjadi perhatian di tengah gelombang ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok internasional. Indonesia juga harus memanfaatkan peluang ini karena selain ada ancaman, tentu masuknya produk-produk Cina ke Indonesia ini kita harapkan bisa menjadi kesempatan tersendiri karena mereka juga akan membangun fasilitas-fasilitas produksi tentunya di sini. Nah, ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja yang kemudian daya saing Indonesia juga akan meningkat. Namun, seyogianya peluang ekspor Indonesia ke AS juga akan semakin terbuka dengan diturunkannya tarif oleh Washington. Sebagai gambaran, data Kementerian Perdagangan, misalnya di produk tekstil dan produk tekstil ke Amerika Serikat, itu nilai ekspor kita mencapai 7,5 miliar. Ini menyumbang sekitar 25% dari total ekspor non-migas ke negeri Paman Sam. Dengan tarif yang lebih rendah, ekspor tekstil, furnitur, dan aparel ini diperkirakan meningkat hingga 12% pada 2026 lah mendatang. Nah, dengan hal ini pemerintah kini terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang dengan meningkatkan kualitas produk dan tentu saja produk yang dibuat juga harus sangat efisien ya, karena efisiensi ini aja akan menjadi kunci kita berhasil membuat perdagangan semakin kompetitif dibanding negara lain. Lain lagi dengan Jepang nih. Di negeri Sakura ini melalui kesepakatan perdagangan yang mencapai 550 miliar dolar dengan AS, Jepang ternyata berhasil melobi AS sehingga tarif perdagangannya menjadi 15% saja. Nah, ini menarik karena Jepang diperkirakan akan membuka akses lebih luas untuk produk otomotif dan elektronik mereka. Adapun Filipina, ini menarik juga dengan tarif yang 19% sama dengan kita.
sama-sama bersaing nih di ASEAN. Siapa kira-kira yang lebih unggul, terutama untuk produk-produk pertanian dan otomotif AS, karena AS dikenal dengan produk-produk otomotif yang memimpin pasar ya. Nah, sobat investor, pasca kesepakatan tarif dengan Washington ini, memang ancaman produk-produk dari Cina ini tidak bisa dihindari, sehingga dari pelaku usaha dalam hal ini Kadin menyebutkan bahwa ini menjadi sebuah alarm. Alarm dalam arti bahwa ekonomi Indonesia, pelaku usaha-usaha di tanah air itu harus lebih terbuka. Dalam arti mereka harus menyadari bahwa tarif tinggi di 19% ini kemungkinan memang akan menjadi salah satu penghalang, faktor penghalang untuk mereka melakukan ekspor ke Amerika Serikat. Nah, namun di sisi lain, dengan Cina yang masih memiliki tarif tinggi dibanding Indonesia untuk ekspor ke AS, justru seperti yang di awal saya sebutkan bahwa ini menjadi kesempatan bagi Cina. Mereka pasti akan mencari pasar-pasar baru. Ya, salah satunya Indonesia ini yang kita tahu populasinya justru terbilang sangat besar ya, 280 juta jiwa. Jelas saja ini menjadi pasar yang seksi buat produsen-produsen di Cina karena mau nggak mau, karena mereka susah mencari pasar di Amerika Serikat, sehingga mereka mencari pasar baru ya salah satunya di Indonesia. Nah, bagaimana, pertanyaannya berikut adalah dengan nasib industri kita. Kadin dalam satu diskusi kemarin di hari Selasa menyebutkan bahwa pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin saat ini sedang merumuskan strategi perlindungan, termasuk meningkatkan standar kualitas produk dan mengusulkan insentif apa kira-kira yang bisa cocok untuk sektor-sektor usaha di Indonesia yang bakal terkena dampak membanjirnya nanti produk Cina. Satu yang jadi catatan dari Kadin adalah dikala indeks manufaktur kita cenderung turun dalam beberapa bulan terakhir, sektor jasa ternyata cukup mengalami pertumbuhan yang baik dibanding dengan manufaktur. Nah, ini tentu saja jadi kabar baik karena sektor jasa ini ternyata menyumbang hampir 45% PDB pada 2024 dan akan menjadi tumpuan untuk menarik investasi asing termasuk dari Cina. Nah, diharapkan masuknya investasi asing juga ini akan menjadi kesempatan buat pelaku usaha di Indonesia agar kita pelaku usaha di sini bisa mentransfer teknologi dan meningkatkan skill. Dan harapannya tentu saja akan mendukung industri Indonesia yang dalam beberapa bulan terakhir ini indeks manufakturnya cenderung turun ya. Oke sobat investor, kembali lagi ke soal persaingan antar di kawasan ASEAN. Ini memang menjadi perhatian khusus karena selain ASEAN seperti tadi disebutkan bahwa ada Filipina dan Jepang di luar ASEAN yang mereka sudah mendapatkan penurunan tarif. Sobat investor, berlanjut ke soal bagaimana risiko-risiko bisnis apabila misalnya ya salah satunya produsen Cina itu bisa masuk. Nah, itu diharapkan memang PR kita adalah di industri tekstil ini memang mau nggak mau kita harus meningkatkan kualitas selain mencari pasar-pasar baru. Sobat investor, stabilitas ekonomi Indonesia saat ini memang masih terbilang terjaga ya pasca pengumuman penurunan tarif perdagangan oleh Amerika Serikat. Nah, ini salah satunya ditunjukkan pada cadangan devisa yang pada Juni lalu mencapai 152,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini menurut Bank Indonesia hal ini cukup memberikan ketahanan terhadap gejolak global dan diharapkan akan tetap stabil nih meskipun cadangan devisa ini naiknya hanya tipis saja dibanding bulan sebelumnya. Di sisi lain, Jepang dengan cadangan devisa yang mencapai 1,3
triliun dolar dan Filipina 108 miliar dolar, Amerika Serikat juga memiliki posisi kuat untuk menavigasi adanya ketidakpastian akibat gejolak ekonomi global ini. Yang harus juga diperhatikan, sobat investor, adalah potensi gangguan rantai pasok akibat ketegangan geopolitik seperti konflik di Timur Tengah yang sampai saat ini masih menjadi risiko aktual untuk Indonesia dan beberapa negara lainnya. Nah, untuk itu pemerintah Indonesia harus terus mendorong diversifikasi ekspor ke negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang tergabung dalam BRICS dan beberapa negara ASEAN lainnya. Untuk Jepang, ini menarik juga karena ternyata Jepang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Cina. Sementara Filipina kemungkinan akan fokus pada produk-produk pertanian mereka ke Amerika Serikat untuk mengimbangi tekanan impor mereka. Ketiga negara ini tampaknya sementara ini masih terlihat bisa memanfaatkan keringanan tarif untuk memperluas pasar. Akan tetapi tetap saja Filipina, Indonesia maupun Jepang juga tetap harus waspada terhadap masih adanya volatilitas di tataran global. Sobat investor, regulasi yang ketat memang diperlukan untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Sebab tantangan utamanya adalah meningkatkan daya saing industri lokal. Dalam hal ini Indonesia sangat berkepentingan. Untuk itu Indonesia harus mau tidak mau harus memperkuat sektor yang menjadi andalan seperti tekstil dan manufaktur. Caranya bisa dengan berbagai insentif atau meningkatkan skill tenaga kerjanya. Di sisi lain, Jepang sebagai negara industri maju, mereka tetap fokus pada sektor andalan mereka yaitu elektronik yang lambat laun juga ternyata mendapat saingan dari Cina gitu. Sedangkan Filipina seperti disebutkan tadi, selain pertanian juga Filipina ini bersaing juga dalam hal memproduksi garmen. Sobat investor, dalam diskusi yang diikuti oleh Kadin Selasa kemarin, Kadin menekankan bahwa pentingnya reformasi regulasi untuk mempermudah izin usaha, terutama di sektor logistik yang erat kaitannya dengan bisnis perdagangan. Pada saat yang sama, kerjasama di ASEAN juga harus terus diciptakan untuk membentuk pasar regional yang terintegrasi. Baik Indonesia, Jepang maupun Filipina tentu saja perlu mengatasi ancaman impor dari Cina dan volatilitas global melalui diplomasi dan inovasi. Keberhasilan strategi ini tentu saja akan bergantung kepada lintas sektor dari hulu hingga hilir. Kita berharap ketiga negara yang sudah mencapai kesepakatan baru dengan Amerika yaitu Indonesia, Filipina, dan Jepang dapat mengubah tantangan perang dagang ini menjadi sebuah peluang yang menguntungkan. Ya, dengan harapan tentu saja peluang-peluang ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap melaju. Selain itu, diplomasi yang terukur juga perlu dilakukan untuk mempertahankan daya saing. Dengan visi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Demikian di editorial edisi kali ini, saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.